Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Joakim Rama Indra Satriawan. Saya akan menjelaskan tentang Human Capital Theory menurut David Malan dan kritik terhadap konsep tersebut. Yang pertama, definisi dari Human Capital Theory adalah sebuah teori yang menganggap bahwa modal manusia terdiri dari pendidikan, pelatihan, pengalaman, keterampilan, dan kesehatan yang berkontribusi terhadap produktivitas dan kesejahteraan ekonomi individu. David Milan adalah seorang psikolog yang lebih dikenal dengan teori kebutuhan yang menekankan motivasi dalam diri individu dalam mencapai tujuan. Teori kebutuhan David Malan David Malan mengembangkan teori kebutuhan yang menjelaskan motivasi psikologis mempengaruhi perilaku dan pencapaian individu. Ada tiga kebutuhan dalam teori Malan. Yang pertama, need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi, mengatasi masalah, dan mencapai tujuan. Yang kedua adalah need for power atau kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Yang ketiga, need for affiliation atau berafiliasi atau berkelompok, yaitu mengarah pada pengembangan keterampilan sosial yang penting dalam bekerja dalam tim. Keterkaitan antara teori McClellan dengan Human Capital Theory itu adalah Human Capital Theory berfokus pada pengembangan atau investasi pendidikan dan keterampilan. Sedangkan McClellan berfokus pada motivasi individu yang mendorong pengembangan keterampilan tersebut. Jadi kalau Human Capital Theory berfokus pada yang ada di luar, yang masuk ke dalam kita dari jadi pendidikan, keterampilan itu dari luar. Sedangkan McClellan fokus pada motivasi. Jadi yang ada dalam diri kita, semangat dan lain-lain. Kritik terhadap Human Capital Theory antara lain. Yang pertama, pengabaian faktor sosial dan ekonomi. Human Capital Theory terlalu individualis dan tidak memperhitungkan pengaruh faktor sosial dan ekonomi dalam mengakses pendidikan dan pelatihan. Magellan akan berpendapat bahwa kesempatan pendidikan dan akses terhadap pelatihan sangat dipengaruhi oleh status sosial dan faktor ekonomi. Contoh, jikalau kita punya Jikalau kita dari kalangan ekonomi yang mapan, yang bagus, kita akan bisa mengakses lebih banyak lagi pendidikan yang lebih bagus atau pelatihan lebih bagus. Yang kedua, kurangnya fokus pada motivasi psikologis. Human Capital Theory lebih menekankan pada pendidikan dan pelatihan sebagai investasi rasional yang menghasilkan pengembalian ekonomi. Sedangkan McClellan menekankan bahwa motivasi psikologis, seperti yang tadi dijelaskan, yaitu need for achievement, need for power, dan juga need for affiliation, sangat mempengaruhi keputusan individu untuk berinvestasi dalam pendidikan dan keterampilan mereka. Yang ketiga, pengabaian faktor struktural dalam ekonomi. Human Capital Theory mengabaikan faktor struktur pasar kerja dan kesempatan kerja yang mempengaruhi pengembalian dari investasi dalam pendidikan. McClellan menekankan bahwa diskriminasi sosial, kebijakan tenaga kerja, dan keterbatasan kesempatan dapat membatasi akses individu terhadap peluang pendidikan dan pekerjaan yang layak. Yang keempat, asumsi homogenitas pengembalian modal manusia. Human Capital Theory mengasumsikan bahwa pendidikan dan keterampilan akan menghasilkan pengembalian yang seragam bagi individu. Padahal kenyataannya bisa sangat bervariasi tergantung pada bidang kerja, industrinya, atau motivasi individu. McClellan berpendapat bahwa kebutuhan psikologis setiap individu mempengaruhi jenis keterampilan yang mereka pilih untuk dikembangkan. Yang kelima, pengabaian faktor emosional dan sosial. Human Capital Theory berfokus pada aspek rasional dalam pendidikan dan pelatihan, tetapi tidak mempertimbangkan keterampilan emosional dan sosial.
McClellan berpendapat bahwa kesejahteraan emosional dan kemampuan berinteraksi secara sosial sangat penting dalam mengembangkan modal manusia yang efektif. Peran motivasi psikologis dalam pengembangan modal manusia. Need for achievement dengan adanya kebutuhan untuk mendapatkan prestasi itu mendorong individu untuk meningkatkan keterampilan demi mencapai mencapai tujuan atau pencapaian pribadi dan kesuksesan, yaitu need for power atau kebutuhan untuk kebutuhan akan kekuasaan atau pengaruh mendorong pengembangan keterampilan kepemimpinan dan pengaruh interpersonal. Yang ketiga, need for affiliation atau kebutuhan untuk berkelompok, mendorong pengembangan keterampilan sosial yang sangat dibutuhkan di tempat kerja, terutama dalam pekerjaan yang melibatkan banyak orang atau tim. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.